Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang Jenderal Besar yaitu Aha Nasution. Seperti yang saya tahu, Jenderal Besar Aha Nasution ini adalah jenderal yang berhasil selamat dari insiden G30S PKI tahun 1965. Jenderal Besar Aha Nasution ini berhasil kabur dari serangan Cakrabirawa pada saat Cakrabirawa tersebut menyerang ke rumahnya jam 4 subuh atau sekitaran segitulah. Jenderal Aha Nasution ini berhasil kabur melewati dinding belakang rumahnya, dan walaupun dia berhasil, tapi ada sedikit kakinya terluka karena dia pada saat melompat dari dinding tersebut dia menginjak pot, dan ada suara pot yang hancur hampir ketahuan dengan Cakrabirawa tersebut. Tapi bukan hanya itu, Cakrabirawa malah menyerang putri dari sang Jenderal Aha Nasution ini. Tapi bukan cuman putrinya saja, bahkan ajudan Aha Nasution ini juga menjadi sasaran utama oleh Cakrabirawa yang bernama Pierre Tendean, yaitu perwira TNI ya pada saat itu. Perwira Pierre Tendean adalah ajudan Nasution yang mengaku sebagai Aha Nasution di hadapan Cakrabirawa. Lalu Cakrabirawa tersebut membawa Pierre Tendean ke lokasi pembuangan pada saat G30S PKI atau lubang buaya ya. Dan di sini ada baju Aha Nasution yang dulu mungkin ada pada saat tahun 1090-an. Ya, mungkin di sini juga ada foto-foto pengalaman Jenderal Aha Nasution ya, dari waktu dia muda sampai hingga dia pensiun. Di sini ada Jenderal Besar TNI Soeharto, yang dimana beliau ini menjadi Presiden Republik Kedua Indonesia pada tahun 1967 sampai dengan 1998. Pada masa jabatan beliau dikenal dengan sangat keras. Di sini ada replika pakaian Jenderal Besar TNI Soeharto dan beserta fotonya. Di sini juga ada buku-buku jejak langkah Pak Harto dan lain-lainnya, beserta foto-foto awal masa jabatan Pak Harto sampai dengan masa akhir jabatannya. Sekian dari saya. Ya, di belakang saya ada benda-benda yang dipergunakan Panglima Besar Jenderal Sudirman selama bergerilya pada Februari 1949 di Kelurahan Nogosari, Kabupaten Pacintan, Jawa Timur. Yaitu ada meja tulis, terus ada meja tamu, tempat tidur, dan di sebelah sini ada barang-barang koleksi pribadi, barang-barang Jenderal Besar Sudirman. Yaitu ada pedang, tas kerja, surat kematian, terus ada gantungan baju dan bintang pangkat. Nah, di sebelah kanan saya ada tandu Panglima Besar Jenderal Sudirman yang dipakai sewaktu memimpin gerilya dalam Perang Kemerdekaan. Ini tandunya. Di sini terdapat proklamasi tahun 1945, kemerdekaan Jakarta, jam 10 pagi, tanggal 17 Agustus. Kenapa harus diproklamasikan? Ketika Jepang kalah perang pada Agustus 1945, dunia berguncang. Kuasa yang selama 3,5 tahun menjajah Indonesia tiba-tiba runtuh. Namun, kemerdekaan tidak otomatis jatuh ke pangkuan bangsa ini. Tanpa proklamasi, Indonesia hanyalah ruang kosong yang bisa kembali direbut Belanda. Proklamasi adalah keberanian untuk berdiri. Naskah yang dibacakan Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia adalah sebuah pernyataan bahwa Indonesia telah merdeka, tidak lagi dijajah Belanda maupun Jepang. Itulah momen lahirnya Indonesia. Tanpa proklamasi, tak ada kedaulatan. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, ia harus diperjuangkan dan dikumandangkan. Oleh karena itu, 17 Agustus 1945 bukan sekadar tanggal, ia adalah pilihan sadar
bangsa untuk menjawab sejarah, menjadi tuan di negeri sendiri. Itu saja dari saya. Oke teman-teman, di sini terdapat dapur umum dalam Perang Kemerdekaan. Nah, perjuangan menegakkan kemerdekaan didukung oleh seluruh lapisan masyarakat, dan perjuangan itu tidak semata-mata berada di garis depan. Nah, kaum wanita yang berada di garis kebelakangan pun secara aktif mendirikan dapur-dapur umum untuk kepentingan pasukan di garis depan. Nah, dapur umum adalah cerminan integrasi rakyat dengan angkatan bersenjatanya. Jadi, kita bisa lihat dari monumen-monumen di sini. Maju. Di sini terdapat foto-foto dalam penyediaan atau pembelian dalam bahan-bahan makanan yang untuk konsumsi dapur perang kemerdekaan ya. Di sini ada orang yang lagi ngambil makanan. Nah, di sini juga dia selain foto tersedia monumennya teman-teman. Kira-kira seperti itu. Ya. Terima kasih. Oke, berdirinya saya di sini, saya akan menjelaskan tentang Monumen Palagan Ambarawa. Di sini, di belakang saya terdapat cuplikan Monumen Palagan Ambarawa yang didirikan pada tahun 1973 dan diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 15 Desember 1974. Monumen Palagan Ambarawa memiliki fungsi sebagai simbol perjuangan masyarakat Ambarawa melawan pasukan sekutu pada tanggal 20 Oktober sampai 15 Desember tahun sekian. Jadi di sini ada macam-macam menjadi simbol perjuangan Ambarawa, mulai dari gambar orang megang bendera, bambu runcing, dan gambar orang megang senjata sebagai simbol kekuatan masyarakat Ambarawa melawan pasukan sekutu. Mungkin sekian. Since the